Selamat datang di Studio Biologi SMA. Salam sehat. Kita akan membahas tentang reproduksi sel. Nah, jenis dan tujuan reproduksi sel. Ada 3 jenis reproduksi sel. Yang pertama itu amitosis atau pembelahan langsung, bertujuan untuk melaksanakan reproduksi seksual pada beberapa jenis mikroorganisme. Lalu mitosis bertujuan untuk memperbanyak sel dalam proses pertumbuhan atau regenerasi, yaitu mengganti sel-sel yang rusak. Kemudian meiosis bertujuan untuk mereduksi jumlah kromosom pada sel gamet. Jadi mitosis dan meiosis disebut pembelahan, yaitu tak langsung, sedangkan mitosis disebut pembelahan langsung. Kita bahas dulu yaitu amitosis atau yaitu pembelahan secara langsung atau disebut dengan pembelahan biner. Kita ambil contoh pembelahan biner pada bakteri. Nah, ini sel bakteri, dinding sel, lalu membran plasma. Ini ada materi genetik yang tidak dibungkus oleh membran inti. Jadi tahap pertama terjadi replikasi atau penggandaan materi genetik. Ini materi genetiknya sudah 2 kali lipat. Kemudian tahap kedua, materi genetiknya dibagi ini menjadi 2 bagian. Diikuti dengan pembentukan lempengan sel. Di sini akan terbentuk lempengan sel. Ini terus nanti akan dibentuk dinding sel yang baru. Kemudian dilakukan pembagian sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anak yang identik. Jadi sel anak ini identik dengan sel induk. Kedua sel anak ini sama. Itulah pembelahan pada bakteri disebut pembelahan biner atau pembelahan langsung. Nah, lalu pembelahan sel secara tak langsung ada 2 jenis, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis dan meiosis. Nah, sekarang kita lihat dulu tentang apa siklus sel. Siklus sel itu adalah proses yang dialami oleh sel induk. Sel induk artinya sel yang melakukan pembelahan. Proses yang dialami oleh sel induk hingga terbentuk sel anak. Itulah disebut siklus sel. Siklus sel itu secara garis besar ada 2 bagian. Pertama ini mulai dari sini ya, sampai seterusnya gini nanti ini. Inilah disebut namanya masa persiapan. Masa persiapan atau disebut interfasi. Lalu dari sini sampai kemari, ini itulah disebut masa pembelahan. Jadi ada masa persiapan disebut interfasi, lalu ada fase pembelahan atau disebut fase mitosis. Nah, masa persiapan itu atau interfasi ada 3 fase, yaitu G1, S, dan G2. Nah, diagram ini sekarang memperlihatkan perbandingan waktu pada setiap tahap. Jadi interfasi waktunya ini, interfasi ini waktunya jauh lebih lama dibanding dengan yaitu fase pembelahan, fase mitosisnya ini. Ini perbandingan waktu. Lalu fase pembelahan ini atau fase mitotik ini tadi, fase mitosis ini ada 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, tahap pembelahan sel ini yang paling lama waktunya adalah profase.
paling lama waktunya adalah profase, dan paling singkat adalah anafase. Paling singkat adalah anafase. Inilah siklus sel, memperlihatkan diagram. Ini memperlihatkan yaitu waktu pada setiap tahap siklus sel itu. Oke. Kita bahas dulu tentang interfase. Ada merupakan masa persiapan pembelahan sel. Jadi interfase ini bukan masa istirahat, tapi persiapan. Ada 3 fasenya, yaitu fase G1. Pada fase ini sel tumbuh membesar, terjadi pertumbuhan sel, dan sel mengalami metabolisme. Organel-organel sel digandakan. Lalu pada fase S, di sini terjadi yaitu replikasi DNA atau replikasi materi genetik. Jadi materi genetiknya 2 kali lipat dibanding dengan fase sebelumnya. Lalu pada fase G2, sel tampak semakin besar, lalu dilanjutkan lagi sintesa protein, dan melanjutkan yaitu penggandaan organel sel. Nah, berarti pada saat interfase, sel mengalami metabolisme, sel melakukan replikasi DNA, dan sel mengalami pertumbuhan. Pada saat interfase, kromosom tidak tampak. Jadi kalau kita lihat di bawah mikroskop, kromosom itu tidak tampak karena berupa struktur halus, benang halus memanjang, disebut namanya dengan kromatin ya. Yang disebut nama dengan kromatin. Jadi berupa benang halus memanjang disebut kromatin. Nah, itulah yang ada pada saat interfase. Jadi berupa kromatin. Nanti pada tahap profase akan tampak yaitu kromosomnya. Lalu fase mitosis atau fase M merupakan fase pembelahan. Nah, fase pembelahan ini pada mitosis terjadi 1 kali, sedangkan pada meiosis terjadi 2 kali pembelahan, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Nah, fase pembelahan mitosis pertama ada profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Nah, fase pembelahan meiosis tadi kan ada 2 kali, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Profase pertama, profase metafase 1 atau metafase pertama, anafase 1, telofase 1. Inilah disebut meiosis pertama. Lalu meiosis kedua, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, inilah disebut meiosis kedua. Jadi walaupun 2 kali pembelahan sel pada meiosis, interfase tetap yaitu sekali, persiapannya tetap sekali. Jadi antara meiosis pertama dan meiosis kedua tidak ada interfase, yang ada fase antara gitu, interkinesis gitu ya. Jadi interkinesis itu sebenarnya bukan fase pembelahan, hanya fase antara meiosis 1 dan meiosis kedua. Nah, mitosis ya. Mitosis yaitu kita lihat ini adalah interfase. Nah, ini adalah interfase. Nah, pada masa interfase yaitu kromosom belum tampak di bawah mikroskop karena masih berupa benang halus namanya kromatin. Lalu profase, awal pembelahan sel. Di sini dibentuk
meiotik spindle atau gelendong pembelahan sel dari mikrotubulus. Jadi nanti akan terbentuk yaitu meiotik spindle ini, terus nanti menghubungkan kedua kutub sel ini. Ya, menghubungkan kedua kutub sel ini sekarang adalah contohnya ini adalah pada sel hewan. Lalu kromosom kromatin memendek dan menebal menjadi kromosom, jadi tampak di sini kromosomnya. Lalu kromosom itu membelah menjadi dua kromatida. Jadi kromosomnya membelah ini akan terbentuk nanti dua kromatida saudara gini. Dua kromatida. Jadi ini sekarang gambar ini sudah memperlihatkan kromosom yang sudah membelah masing-masing terdiri dari dua kromatida saudara seperti ini. Ini. Lalu pada profase ini membran inti dan anak inti dihancurkan. Membran inti dan anak inti dihancurkan pada profase. Kemudian yaitu pada saat profase akhir, kromosom yang dalam bentuk kromatida ini sudah melekat pada gelendong pembelahan sel. Melekat pada gelendong pembelahan sel ini. Lalu kromosom itu pada fase metafase menyusun diri di daerah ekuator sel ini. Inilah daerah ekuator sel, daerah pembelahan sel. Ini. Membagi dua kutub sel menjadi dua bagian yang sama. Di sini nanti akan membelah. Jadi kromosom itu yang dalam bentuk kromatida menyusun diri di daerah pembelahan sel. Di daerah ekuator sel namanya, daerah pembelahan. Kemudian masuk ke anafase. Anafase bahwa sentromer dari kromosom ini tadi membelah, lalu kromosom bergerak ke kutub yang berlawanan ini. Jadi arah gerakan kromosom ini arah gerakan kromosom ini kemari, ke kutub yang berlawanan. Jadi benang spindel ini tadi, ini benang spindel ini akan putus, putus ya. Dan tertarik ke kutub yang berlawanan. Kromosom yang menempel pada gelendong pembelahan sel ini tertarik ke kutub yang berlawanan, itulah anafase. Lalu telofase atau akhir pembelahan sel, di sini terbentuk yaitu gentingan sel sampai terbentuk membran sel yang baru ini memisahkan sitoplasma. Maka sitoplasma ini terbelah. Pembelahan sitoplasma itu disebut sitokinesis. Lalu akan dihasilkan dua sel anak yang identik. Dua sel anak yang identik. Jadi kalau sel induknya ini 2N, kedua sel anak ini 2N. Ya. Sama dengan sel induknya. Ini. Ya, kalau ini N, ya ini sel anaknya N. Dihasilkan dua sel anak. Lalu ingat, kedua sel anak ini melanjutkan pembelahan lagi, masuk lagi ke fase interfase. Jadi disebut satu siklus, mulai dari interfase sampai dengan telofase, terbentuk dua sel anak. Jadi kalau sel anak ini membelah lagi, masuk lagi ke mitosis berikutnya. Berarti antara mitosis dengan mitosis itu diantarai oleh interfase. Itulah mengenai pembelahan sel secara mitosis ya. Pembelahan sel secara mitosis. Nah, lalu berikutnya yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis disebut juga dengan pembelahan reduksi. Pembelahan reduksi
pembelahan meiosis itu ada meiosis pertama. Ini interfasenya sama gitu. Interfasenya sekali. Ini meiosis pertama. Ya, sampai kemarin dia. Pada akhir meiosis pertama dihasilkan 2 sel anak. Lalu masuk lagi ke meiosis kedua. Ya, kan 2 kali tadi pembelahan. Jadi pada meiosis pertama sudah dihasilkan 2 sel. Ini akan 2 sel. Lalu masuk lagi ke profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, maka akan terbentuk 4 sel. Sedangkan pada mitosis tadi, dari 1 sel induk, 2 sel anak identik. Kalau pada meiosis dari 1 sel induk, dihasilkan 4 sel anak yang tidak identik. Jadi kalau ini 2N, ini harus 2N ya. Sel anaknya ini nanti 4, masing-masing adalah N. Masing-masing N, maka disebut pembelahan reduksi. Jumlah kromosom sel anak setengah dari jumlah kromosom sel induk. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada season ini. Pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan itu, membahas itu tentang meiosis. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat.